Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel Teknik Persinyalan. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai masih Basic Reliability Engineering. Ya, ini kita membahas mengenai Live Data Analysis, khususnya tentang Exponential Distribution. Selalu ada pertanyaan, sebetulnya nilai reliability yang kita dapatkan itu dari mana sih sebetulnya? Apakah dalam sebuah database atau dari mana? Jadi pada umumnya nilai reliability ini bisa kita peroleh dari customer sebenarnya, dari supplier. Nah, supplier ini dari mana sih sebetulnya datanya? Supplier komponen itu sendiri dari mana dia peroleh data reliability-nya? Ada dua yang bisa secara garis besar data reliability ini diperoleh. Yang pertama dari reliability prediction. Reliability prediction ini menggunakan data-data dari reliability prediction databook atau handbook. Contohnya MIL HDBK 217F yang diterbitkan oleh Department of Defense Amerika, Bellcore Telcordia, ini dari Bellcore Laboratory, dan UTAC 80810 dan lain-lain. Sifatnya ini dalam sebuah database atau tabel yang berisi value rate, nilai value rate dari komponen-komponen seperti resistor, kapasitor, mikroprosesor, semuanya berada dalam tabel-tabel reliability prediction ini. Sifatnya reliability prediction ini karena masih prediction, tentu saja terdapat nilai yang mungkin tidak terlalu sesuai, ada deviasi dari hasil tabel ini dengan komponen yang kita gunakan sebenarnya. Yang kedua, data reliability ini diambil dari live data. Live data ini ada dua jenis sebetulnya. Bisa jadi dari hasil uji coba di laboratorium dengan menggunakan Accelerated Live Testing atau ALT, yakni kita ambil misalnya satu batch produk, sampel produk, kemudian kita uji produknya ini, time to failure-nya masing-masing ini, dan kita ambil sampling misalnya dari 100, kita ambil 10 sampling, kita uji di laboratorium dengan melipat gandakan kondisi stresis lingkungannya. Kenapa harus dilipat gandakan? Karena supaya lebih cepat datanya diperoleh, karena degradasinya juga lebih cepat ke arah wear out, sehingga datanya lebih cepat diperoleh. Dari data ini kemudian kita bisa plotting dengan plotting paper misalnya, sehingga kita bisa lihat tren dari distribusi apa sih hasil uji coba di lab ini. Apakah dia mengikuti Weibull, distribusinya eksponensial atau yang lainnya. Yang kedua dari live data ini bisa diambil dari data real di lapangan yang sesuai nilainya tentu saja, karena time to failure-nya memang sesuai kondisinya. Ini lebih valid tentunya. Nah ini tapi butuh waktu yang cukup lama. Data-data lapangan ini mungkin dari data frakas ya, dari dokumen frakas, bisa hasil maintenance, data maintenance. Ini menggambarkan reliability atau kehandalan atau data reliability sebenarnya yang bisa kita statistikan dan kita dapatkan hasilnya sebagai nilai reliability sebuah komponen. Live distribution ini sebenarnya bermacam-macam, bukan hanya exponential distribution. Dalam statistik, live distribution ini sebetulnya ada exponential distribution, Weibull distribution, normal distribution, log normal distribution, dan yang lain-lainnya. Mixed Weibull distribution dan lain-lain. Nanti di dalam reliability ini sesuai dengan kebutuhannya. Dan pada saat ini kita akan membahas mengenai exponential distribution yang di mana exponential distribution ini seringkali digunakan untuk komponen-komponen elektronik atau electrical ya. Nah ini distribution ini, pada setiap distribution pasti punya parameter-parameter. Parameter-parameter ini semakin banyak parameternya, maka data-data yang diperlukannya pun makin banyak. Semakin sederhana ya makin sedikit data yang diperolehnya. Apa saja sih parameter-parameter yang ada dalam distribusi statistik? Biasanya ada 3 pada umumnya, yaitu scale parameter, shape parameter, dan location parameter. Apa itu scale parameter? Scale parameter ini menggambarkan distribusi atau kumpulan data time to failure-nya ini sebagian besar
berkumpul di mana, atau bulknya ya istilahnya dalam bahasa Inggrisnya bulknya, skala parameter berkumpul di mana datanya. Distribusinya ini berkumpul mungkin ada di bagian tengah distribusinya, di bagian kiri atau kanan dari distribusinya. Contoh pada normal distribution, skala parameter ini adalah standar deviasi di bagian tengah-tengahnya, bagian tengah-tengah dari distribusi normal. Shape parameter menggambarkan bentuk dari kurva distribusinya itu sendiri, sebagaimana namanya ya, shape parameter. Dia misalnya kalau shape parameternya 1 seperti apa, shape parameternya di bawah 1, 0,5 seperti apa, atau di atas 1 seperti apa. Nanti ini menggambarkan berpengaruh, berkontribusi terhadap bentuk dari kurva distribusi yang ada gitu. Dalam distribusi eksponensial, ini shape parameternya ini fix ya. Dia sama dengan 1 nanti ya. Nah ini satu lagi location parameter. Location parameter ini menggambarkan, ini digambarkan ya, dilambangkan dengan gamma di sini tidak tercetak di sini gamma, menggambarkan parameter yang digunakan untuk menggeser distribusi dalam satu arah. Jadi kalau gamanya ini tidak sama dengan 0, dia bisa jadi lebih ke kiri atau negatif dimulai dari 0, lebih kecil dari 0 itu berarti geser ke arah kiri dari titik 0. Sedangkan kalau dia lebih dari besar daripada 0, parameter gamma ini artinya distribusi ini dimulai dari X sama dengan gamma. Jadi tidak berada di titik sama dengan 0. Si gamma ini bisa nilainya negatif atau positif. Ini ada istilah lagi yang namanya confidence bond yang menggambarkan confidence atau keyakinan, nilai keyakinan berapa persen sih sebaran distribusinya. Misalnya kita contoh MTBF ya. Kita katakan misalnya MTBF-nya ini 1 juta hours atau 1 juta jam. Sebetulnya data sebarannya itu mungkin tidak mungkin dari sampel yang kita peroleh tidak fix di 1 juta jam, tapi ada sebarannya ke atas, baik lebih besar dari 1 juta jam atau lebih kecil dari 1 juta jam. Di sebarannya mungkin sekitar 90% ini mungkin tidak tepat di 1 juta jam misalnya. Jadi semakin besar data yang semakin sempit batasan range-nya dan semakin besar confidence levelnya itu semakin akurat. Jadi sampelnya semakin banyak, dia mungkin kalau dalam distribusi normal cukupnya akan semakin kurus. Bentuk belnya ini akan semakin kurus dan sebarannya 90% ini berarti makin akurat nilai di titik di MTBF-nya misalnya. Nah ini dalam confidence bond ini ada 2 yang kita kenal. Ada yang dengan 2 batasan atau two-sided confidence bond. Ada juga yang one-sided confidence bond. Kalau two-sided confidence bond ini batasannya ada lower bound sama upper bound, ada batas bawah, batas atas. Tapi untuk yang one-sided atau satu sisi, dia hanya misalnya dari X ke atas atau Y ke bawah. Jadi hanya satu aja yang titik confidence titik yang digunakannya. Oke, sekarang kita langsung ke materi intinya mengenai exponential distribution. Karakteristik dari exponential distribution dalam reliability engineering, sebenarnya ini paling sederhana sebenarnya dalam reliability engineering. Saking sederhananya, kadang-kadang dia digunakan terlalu bermudah-mudahan dalam penggunaannya. Jadi sebetulnya harusnya weighable distribution untuk mechanical digunakan exponential distribution karena saking mudahnya orang mencari yang lebih mudah, sehingga exponential ini istilahnya over digunakannya ya dalam beberapa kasus tertentu. Jadi karakteristik umum dari exponential distribution yang pertama adalah bahwa exponential distribution ini
merupakan kekhususan atau kekhususan dari Weibull distribution, yaitu Weibull distribution dengan shape parameter. Tadi ingat ada 3 parameter, bahwa tadi exponential distribution ini kekhususan dari Weibull distribution sebenarnya, dengan parameter betanya sama dengan 1. Jadi kalau Weibull distribution ini nanti ada betanya lebih kecil dari 1, ada yang lebih besar dari 1. Nah ini untuk exponential distribution, betanya ini sama dengan 1. Jadi Weibull distribution dengan beta sama dengan 1. Yang kedua, exponential distribution ini mempunyai value rate yang konstan, tidak berubah terhadap waktu. Artinya tetap gitu ya, value rate-nya tidak seperti Weibull, dia berubah terhadap waktu. Nah ini tadi seperti yang saya katakan, karena secara matematis cukup sederhana, penggunanya kadang-kadang oversimplifikasi. Jadi sering digunakan tidak pada tempatnya. Oke, sekarang kita akan membahas exponential distribution dengan 2 parameter. Exponential distribution dengan 2 parameter, ini PDF-nya. Nanti PDF ini apa sih? Probability density function. Ini kalau bagi sahabat-sahabat atau teman-teman teknik persinyalan yang belum pernah mengetahui apa itu istilah PDF, udah bisa melihat video sebelumnya mengenai basic statistik ya. Nah ini PDF-nya ini untuk atau probability density function, fungsi dasar dari exponential distribution ini adalah seperti ini. Jadi kalau ini fungsinya terhadap waktu, karena dalam reliability engineering ini kan sebenarnya kita membahas time to failure ya. Jadi fungsinya adalah fungsi waktu. Jadi fungsinya seperti ini, lambda E pangkat minus lambda T minus gamma. Tadi gamma itu adalah dia di sini gamma ini tadi saya agak lupa, location parameter dari exponential distribution ini. Jadi kalau karena ini 2 parameter, dia di sini ada gammanya, ada location parameter. Dengan di sini Ft lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi fungsi ini selalu lebih besar daripada sama dengan 0. Lambdanya lebih besar dari 0, value rate-nya ini. T tentunya lebih besar daripada 0 atau gamma. Ini kalau gammanya 0 ya di titik 0 ya. Di mana gamma adalah location parameter. Karakteristik parameter exponential distribution ini bisa digambarkan jika gammanya positif, maka tadi titik awalnya bergeser ke arah kanan dari titik 0. Menandakan bahwa failure yang terjadi ini tidak dimulai dari 0 jam operasi, tapi dari gamma jam operasi. Ini bisa kita tahu ini kalau misalnya dalam contoh dalam baterai, bearings itu biasanya komponen ini tidak langsung mengalami failure, tapi dia setelah X jam tertentu atau T jam tertentu dia baru mengalami failure. Jadi ini ada pergeseran dari titik 0. Scale parameternya, nah, tadi kan 2 parameter ya. Scale parameternya ini apa sih ya? Tadi kan ada satu yang pertama location parameter. Ternyata scale parameter dari exponential distribution ini adalah seperlambda. Nah, seperlambda ini kalau di sini seperlambda ini T dikurangi gamma ya, atau M kurangi gamma di sini ya. PDF untuk exponential distribution ini T-nya T bar ya. PDF untuk exponential distribution tidak mempunyai shape parameter. Hanya ada satu shape, yaitu sama dengan 1. Jadi ini di 2 parameter exponential distribution ini, PDF-nya ini, si scale parameternya 1. Nanti bisa dilihat juga untuk 1 parameter pun, si shape parameter ini fix di 1, tidak ada yang lainnya. Distribusi mulai pada saat T sama dengan gamma ya, tadi tidak sama dengan 0. Karena ini lebih umum dari yang 1 parameter. Pada level Ft sama dengan gamma, maka nanti nilainya akan sama dengan lambda atau value rate-nya. Jadi nanti kalau T-nya sama dengan gamma, maka nilai fungsi dari atau PDF dari eksponensial distribusi ini akan sama dengan gamma dan menurun sesudahnya secara monoton. Secara eksponensial, monoton eksponensial, di luar gamma dengan kurva yang berbentuk cembung.
Semakin T-nya ke arah tahingga, maka si fungsinya ini akan mendekati 0. Nah, ini karakteristik dari two parameter exponential distribution. Kalau yang satu parameter ini lebih sederhana karena faktor gamanya atau location parameternya ini hilang. Jadi sama dengan 0, berarti dia mulai value-nya ini, mulai si produk atau komponen ini mulai terdegradasi dari T sama dengan 0. Jadi tadi bisa dilihat gamanya tadi yang pertama tadi T minus gamma, kalau di sini gamanya hilang karena diasumsikan dimulai dari titik 0. Fungsinya lebih sederhana, Ft sama dengan, atau di PDF-nya ini lambda E pangkat minus lambda T. Atau di sini lambdanya ini adalah seper M atau seper MTBF atau MTTF ya kalau untuk komponen yang repairable. Karena di sini lambdanya seper M, maka bisa ditulis juga fungsinya ini seper M atau seper MTBF, MTTF, E pangkat minus seper M kali T. Di mana T-nya harus pasti lebih besar sama dengan 0, lambdanya lebih besar 0, dan M-nya lebih besar dari 0. Di sini lambda konstan value rate. Jadi satuannya konstan value dalam value per unit satuannya ya. Bisa aja value per jam, value per cycle, susahnya kan. Bisa value per kilometer, ini value rate-nya konstan. Tadi juga diketahui bahwa lambda ini value rate ini seper MTTF atau MTBF. T ini bisa dalam jam, cycles, mil, aktuasi, dan lain-lain. Jadi info yang umum hanya memerlukan informasi value rate ini aja, lambda. Makanya seperti di mail HDBK, di prediction book ini, biasanya juga yang diketahuinya, yang dibahasnya dalam tabel itu dalam bentuk lambda. Karakteristik satu parameter ini sama tadi, gamanya 0, seper M sama dengan MTTF, semakin rendah lambda maka distribusinya akan melebar ke kanan, semakin kiri akan mendekati titik asal. Kurvanya ini mempunyai shape parameter yang fix ya, atau disebut juga dengan tidak mempunyai shape parameter. Sehingga hanya satu shape berbentuk kurva eksponensial, tidak bermacam-macam seperti Weibull. Distribusinya dimulai pada T sama dengan 0, berbeda dengan yang dua parameter dimulai pada T sama dengan gamma. Ini sama, menurun, cembung, monoton kurvanya, dan sama juga ketika T ini mendekati tahingga, maka PDF-nya ini atau fungsi dari exponential distribution ini akan mendekati 0. Nah ini sama ya, tadi gamma yang sama dengan 0 dan beta, ini khusus dari Weibull distribution dengan gamma sama dengan 0 dan beta sama dengan 1. Dalam statistik kita pernah bahas ada istilah mean time ya, atau nilai rata-rata. Kalau dalam reliability engineering, mean time ini berarti mean time to failure atau MTTF. Di sini didefinisikan fungsi PDF dikalikan dengan T ya, dikalikan dengan T dan diintegralkan, dievaluasi secara umum dari gamma menuju tahingga. Kalau untuk satu parameter berarti ini dari 0 sampai tahingga ya. Ini secara rumus-umumnya. Nanti bisa diketahui juga sebetulnya ada rumus lain yang lebih simpel, bahwa ternyata MTTF ini juga adalah integral dari gamma menuju tahingga dari fungsi reliability-nya distribusi eksponensial itu sendiri. Tapi nantilah. Tapi sementara yang definisikan ini seperti ini. Ini bisa lihat kalau gamma ini sama dengan 0, MTTF berbanding terbalik dengan constant value rate ya. Ini kalau umum ya. Tadi yang satu parameter, gamma 1 sama dengan 0, MTTF-nya berbanding terbalik dengan constant value. MTTF sama dengan seper lambda. Ini bisa kalau ini 0, berarti MTTF sama dengan seper lambda. Nah ini hanya benar untuk exponential distribution, tidak berlaku untuk distribusi yang lainnya. Karena pada umumnya distribusi yang lain seperti Weibull, value rate ini tidak konstan. Ini berlaku hanya untuk distribusi eksponensial ya, bahwa MTTF atau MTBF itu sama dengan seper lambda. Ada istilah yang lain dalam statistik, ada median, mode, seperti yang biasa, ada standard deviation. Di sini rumusnya seperti ini, di mana median ini gamma ditambah seper lambda kali 0,693
Sedangkan standard deviation-nya rumusnya adalah 1 per lambda atau MTTF-nya. Ternyata standard deviation untuk distribusi eksponensial nilainya adalah 1 per lambda atau MTTF atau MTBF. Kalau untuk modusnya atau nilai yang sering muncul atau yang maksimal sering muncul atau maksimal dalam reliability engineering adalah sama dengan gamma, di T sama dengan gamma ya modusnya. Karena eksponensial distribusi ini dia menurun terus, tidak pernah dia akan naik lagi. Nah, sekarang reliability function-nya. Nah, dalam pembahasan yang pertama dalam statistik ini kan ada istilah cumulative density function. Nah, cumulative density function itu kan integral ya, integral dari PDF. Nah, ini rumus sudah diintegralkan. Ternyata dari rumus PDF ini kalau diintegralkan akan nilainya seperti ini, CDF-nya ini atau QT ya, unreliability ya. Unreliability-nya adalah seperti ini. Anda bisa turun atau Anda integralkan sendiri ya dari nilai dari nilai PDF exponential distribution tadi. Kalau diintegralkan ini seperti apa? Nilainya akan seperti ini. Ingat bahwa CDF atau cumulative density function ini merupakan nilai unreliability dari sebuah komponen atau produk. Nah, mengingat kembali bahwa fungsi reliability ini adalah 1 dikurangi CDF, maka reliability function ini kita bisa lihat, kita peroleh bahwa reliability function kan nilainya 1 dikurangi unreliability. Nah, unreliability-nya seperti ini, itu bisa eksponensial, maka nilai RT-nya ini atau reliability-nya ini, fungsi reliability terhadap waktu ini 1 dikurangi dengan unreliability. Unreliability-nya ini, 1-nya dikurangi ini, berarti 1 dikurangi fungsi ini, hilang angka 1-nya, tinggal bersisa pangkat minus lambda T minus gamma-nya. Minusnya jadi positif. Jadi seperti ini. Fungsi reliability untuk exponential distribution secara umum, baik untuk yang 2 parameter maupun yang 1 parameter, adalah seperti ini. Pangkat minus lambda T dikurangi dengan gamma. Kalau gammanya 0, berarti lebih simpel. Reliability function-nya hanya pangkat minus lambda T. Nah, ini disebutkan di sini. Sedangkan untuk 1 parameter, maka reliability function-nya simpel, hanya pangkat minus lambda T atau pangkat minus lambda 1 per MTTF kali T di sini ya. Ini harus kita pahami. Nah, lihat dalam gambar ini, dalam grafik ini, nilai value rate dan gamma ini bisa terlihat nih. Semakin value rate-nya ini nilainya besar, dia akan semakin cepat untuk menuju titik nilai 0 fungsinya ini. Sedangkan kalau makin kecil lambdanya atau value rate-nya ini, dia akan semakin landai kurvanya. Berarti menuju titik 0-nya semakin jauh ya, semakin lama. Berarti semakin reliable kalau value rate-nya semakin rendah. Kalau value rate-nya semakin tinggi, semakin tidak unreliable ya. Nah, ini juga dalam kurva yang sebelah kanan, ini ada gamma. Kalau gammanya 0, dia titiknya awalnya ini mepet di sumbu Y ya, atau di X sama dengan 0. Sedangkan kalau gammanya tidak, ini contohnya di sini gammanya 2500, dia akan bergeser dari titik T-nya ini atau sumbu X-nya ini di 2500 dia mulainya. Nah, ini di daerah area sini di 2500. Sehingga di sini kalau gammanya juga sama, lambdanya di sini juga di sini sama lambdanya ya. Jadi si peluruhannya atau kecepatan untuk menuju value-nya ini dia sama. Tapi di sini menggambarkan bagaimana pengaruhnya gamma atau location parameter ini terhadap exponential distribution. Yang satu dari titik 0, yang dimulainya dari 0, yang satu lagi dimulai dari titik sama dengan 2500. Ini mungkin kita bisa pahami bahwa nilai value rate berarti kita mencari komponen yang bagus itu mencari value rate yang sekecil-kecilnya. Karena rumusnya di 1 per MTBF ya, ini kita bisa jadi sebaliknya. Kalau nilai MTBF berarti cari MTBF yang sebesar-besarnya. Kalau kita parameter value rate yang sekecil-kecilnya, MTBF yang sebesar-besarnya.
Nah, ini contoh penerapan. Misal kita ambil sampel transistor tipe C9013 ini, mungkin bukan nilai sebenarnya ya, ini hanya contoh saja. Akan diuji reliabilitasnya atau reliability-nya dalam suhu kamar. Suhu kamar itu berarti 25 derajat Celcius lah istilahnya kan. Dan diperoleh data bahwa sebaran time to failure-nya mengikuti distribusi eksponensial satu parameter. Apabila berdasarkan dari plot grafik data laboratorium diketahui bahwa failure rate-nya atau lambda ya sebesar 0,000 ini berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 5 per jam. Tentukan nilai MTTF dari komponen tersebut dan berapa besar kemungkinan nih. Bisa diprediksi kemungkinan. Berapa besar sih persentasenya kemungkinan bahwa transistor itu masih bisa berfungsi dengan baik pada saat 25.000 jam. Gambarkan pula grafik reliability terhadap waktunya. Kalau dalam fisika, biasanya ini kita waktu SMA ya, seperti ini ya. Diketahui lambdanya berapa? Ini lambdanya 0,00005 per jam atau 5 kali 10 pangkat minus 5 jam. 5 kali 10 pangkat minus 5 per jam. Gamanya dari titik 0, T-nya 25.000 jam. Jadi ini berarti satu parameter ya, karena gamanya sama dengan 0. Yang ditanyakan, berapa nilai mean time to failure-nya? Nilai rata-rata mean time to failure ya, rata-ratanya berapa? Kemudian reliability atau kemungkinan dia bisa berfungsi dengan baik pada saat T sama dengan 25.000 jam. Ingat, persamaan yang kita gunakan bahwa untuk satu parameter bahwa nilai MTTF itu seper lambda atau seper failure rate. Dan fungsi reliability-nya adalah E pangkat minus lambda T, tidak dikurangi gamma. Karena gammanya juga 0. Kalau dikurangi gamma tetap seperti ini, E pangkat minus lambda T. Atau E pangkat minus seper MTTF kali T. Jadi seperti ini. Kita masukkan ke dalam rumus. Berapa MTTF-nya? Seper lambda, seper 0,00005. Berarti nilai rata-ratanya di 20.000 jam. Dari sekian batch produk transistor tadi, diambil sampel, dia harapan hidupnya, lifetime-nya itu di sekitar 20.000 jam. Jadi kan diambil sampel. Ini sampelnya tidak dikatakan berapa, tapi dari hasil perhitungannya berarti nilai transistor ini rata-rata umurnya di sekitar 20.000 jam. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, berapa kemungkinan dia transistor tersebut masih berfungsi baik? Oke ya, di 25.000 jam tinggal dimasukkan saja. Tadi karena fungsi eksponensial satu parameter ini rumusnya E pangkat minus lambda T, T-nya di 25.000 jam, lambdanya value rate-nya di 5 kali 10 pangkat minus 5. Nah ini tinggal dikalikan, E pangkat ini minus 0,0005 kali 25.000 jam, kita peroleh nilai 28,65%. Jadi harapan hidupnya ketika sudah di 25.000 jam, nih 25.000 jam ini berapa sih? Di sekitar 28,65%. Ya, sekitar sini kan, di sekitar ini. Kalau 25.000 jam itu di sekitar sini kan. Berarti di sekitar 28,65%. Nah, ini tepat. Kita gambarkan, kita plot bisa menggunakan Microsoft Excel misalnya. Kita masukkan rumus-rumus ini. Di sini T terhadap T, ini rumus reliability-nya kita masukkan. Nah, kita akan peroleh plotnya, diagram peluruhannya ya, diagram reliability-nya terhadap waktu. Ini fungsi reliability terhadap waktu. Bisa diketahui, jadi kapan dia mendekati 0 nih, sekitar misalnya di 6.000 nih, udah mulai kecil ya persentasenya. Nanti semakin lama semakin mendekati 0. Makin persentasenya akan semakin kecil probabilitas dia untuk hidup atau berfungsi. Contoh yang kedua, misalkan di sini pada tahun 2018 sebuah perusahaan teknologi persinyalan di Bandung menginstal 120 pieces LED sinyal, jenis sinyal berangkat, sama berarti semuanya jenis sinyal berangkat pada sebuah koridor proyek kereta api ringan di Jakarta. Apabila masa garansi LED sinyal tersebut selama 2 tahun, nah dengan asumsi bahwa perangkat elektronika mengikuti distribusi eksponensial, berapa peluang LED sinyal tersebut yang masih berfungsi pada saat masa garansi
maaf, jika diketahui bahwa MTBF-nya adalah 6.369.427 jam. Ini kenapa MTBF? Karena ini produk yang replaceable ya, atau repairable. Ya, ada modul-modulnya yang kita bisa ganti ketika mengalami failure dan dia bisa up lagi. Kayak istilahnya di sini MTBF sekitar 6.369.427 jam. Sebagaimana tadi sebagai kerjakan soal fisika, kita tulis dulu diketahuinya apa saja. MTBF 6 juta sekian jam, gamanya 0, asumsi satu parameter, tidak dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0, dia mulai mengalami degradasi. Jadi sebetulnya pada umumnya komponen-komponen elektronika ini satu parameter, eksponensial distribution satu parameter ya. Ketika T sama dengan 2 tahun, asumsi ya, kalau 1 tahun ini 8.760 jam. Ini dihitung dari 24 jam dikali 365 hari. Jadi 8.760 jam. Jadi kalau asumsi T 2 tahun ini sekitar 17.520 jam. Apa yang ditanyakan? Probabilitas atau kemungkinan sinyal yang diproduksi ini masih berfungsi ketika T sama dengan 2 tahun atau 17.527 jam. Tadi rumusnya sama, masih menggunakan rumus yang sama, rumus MTTF atau MTBF. Di sini juga rumus reliability ya, reliability function-nya. Jawabannya tadi lambda sama dengan MTBF, diketahui MTBF sekian, 6 juta sekian. Hasilnya karena tadi lihat MTBF-nya bagus, maka value rate-nya akan kecil. Sepernya kan, sekitar berapa ini nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,57 kali 10 pangkat minus 8 jam. Nah ini nilai value rate-nya. Yang kita carikan probabilitas dia masih berfungsi pada saat 2 tahun. Nah kita masukkan ke rumus reliability function ini. Pangkat minus lambda T karena satu parameter gamanya sama dengan 0. Kita masukkan T-nya ini, value rate-nya ini, T-nya ini, 17.520 jam, diperoleh nilai 99,73%. Ini bagus sekali misalnya ya, karena setelah 2 tahun masih nilainya ini di kisaran, masih di sekitaran dekat-dekat 100%. Jadi kalau probabilitas jumlah desinyalnya ini, kalau totalnya ada jumlahnya ini ada 120 pieces, jadi ya ada 120 pieces, maka pada saat 2 tahun dia 99,73% kalikan 120 ada 119,67, ya masih sekitar di 120 pieces. Jadi kalau generasi 2 tahun lah masih berani ya dengan kondisi seperti saat ini. Seperti misalnya masih di sekitaran 120 pieces lah, 119 lebih. Oke, demikianlah penjelasan mengenai exponential distribution dalam reliability engineering, di mana ini sangat banyak digunakan dalam komponen-komponen elektronika maupun electrical. Apabila ini cukup bermanfaat, semoga bermanfaat buat Anda semua, dan apabila merasa bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan like-nya, jangan lupa juga tekan bell-nya ya, untuk informasi-informasi yang lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat buat Anda semua, khususnya mengenai reliability engineering, functional safety, elektronika, practical elektronika engineering, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya, atas menyaksikan videonya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.